Halo teman-teman, kembali lagi di channel Lintas Kota Dingin. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua. Di video kali ini saya bakalan ngebahas tentang yang namanya vitamin tanaman teman-teman. Sebelum itu saya berbagi ini adalah berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jadinya kalau teman-teman punya jenis vitamin ataupun komposisi yang lain yang memang unggul di tempat teman-teman, mungkin itu yang berhasil di tempat teman-teman. Tetapi yang di video ini adalah berdasarkan pengalaman saya yang saya anggap itu berhasil teman-teman. Oke, di sini kita bakalan ngebahas 3 vitamin. Ini vitaminnya langsung ya teman-teman, langsung dalam artian ini yang disemprotkan ke tanah teman-teman, ataupun ke akar tanaman gitu. Nanti kita bakalan ngebahas ketiga vitamin ini, apa aja kelebihannya, dan termasuk kita bakal ngebahas yang namanya ini teman-teman. Ini dia Forsil ini. Forsil ini nanti bakalan kita bahas di tentang pemupukan daun teman-teman. Oke. Ini adalah keempat jenis vitamin yang saya gunakan untuk tanaman saya pribadi, termasuk itu untuk begonia, untuk pilo, untuk tanaman-tanaman kayu dan yang lain-lainnya teman-teman. Oke, kita bahas yang pertama adalah dari vitamin B1 teman-teman. Oke, di sini ada 2 jenis vitamin B1. Ini yang biasanya kemarin kalau dari toko pertanian ini yang impor teman-teman. Ini dia. Lalu yang kedua adalah yang ini. Ini biasanya paling umum, paling mudah untuk kita dapat teman-teman. Varian B1. Yang kita bahas adalah ini biasanya saya gunain beda-beda teman-teman. Dalam artian beda adalah target penggunaannya. Contohnya seperti ini. B1 ini biasanya dibuat dari Thailand katanya ini, yang ini. Ini paling bagus saya dapat hasilnya pada saat tanaman mau dikirim teman-teman. Dalam artian mau dikirim adalah contohnya seperti yang di belakang saya ini. Teman-teman bisa lihat ini beberapa tanaman yang mau dikirim. Untuk menjaga tingkat stresnya agar dia tetap segar, itu saya biasanya gunain ini B1 yang ini ya teman-teman ya. Lalu yang B1 yang ini biasanya saya gunain ini untuk, kalau sekarang ini untuk tanaman yang baru pindah repotting teman-teman. Dikarenakan yang membedakan ini duanya adalah, kembali lagi memang secara kasat mata walaupun saya nggak teliti benar-benar, tetapi memang dilihat bahwa yang ini memang gunanya paling bagus untuk di pengiriman, sedangkan ini untuk dipindah pot ataupun di repotting teman-teman. Kalaupun teman-teman biasanya gunain ini di pengiriman ataupun untuk mencegah anti stres, ya sebenarnya nggak masalah, karena mungkin itu adalah keunggulan di daerah teman-teman ataupun cara teman-teman sendiri. Lalu kita bahas untuk dosisnya. Untuk ini saya biasanya gunain 1 tutup ini aja, 1 tutupnya untuk 1 liter air teman-teman, lalu disiramkan ke bagian tanah tanaman teman-teman. Dan sedangkan untuk ini saya biasanya gunain 2 tutup botol untuk 1 liter air. Tapi memang untuk penggunaannya sendiri, penggunaan ini untuk dosisnya ke tanaman lebih sedikit teman-teman, tetapi cara untuk pemberiannya sama-sama dengan disemprot gitu. Oke, itu adalah sedikit tentang B1 ini. Untuk video lebih jelasnya nanti kita bakalan upload di IG Story untuk penggunaannya dan yang lain-lainnya. Dan yang ketiga kita bahas setelah B1 ini tadi. Dan untuk harganya teman-teman ya, untuk harganya ini relatif lebih mahal teman-teman dibandingkan dengan B1 yang ini. Oke. Dan yang tidak kalah penting adalah yang saya katakan, kalau teman-teman beli, pastikan teman-teman beli di toko yang sudah memang terpercaya, ataupun dalam artian kalau teman-teman beli toko online, pastikan bahwa tokonya sudah diverifikasi oleh Shopee dan komen-komen ataupun pembahasan tentang vitamin ini di toko tersebut memang sudah terpercaya teman-teman. Karena yang seperti ini teman-teman bakalan dapat range harga kalau di toko online itu di antara 20 sampai dengan 80.000 juga ada teman-teman. Jadinya kalau teman-teman tiba-tiba beli yang murah sekali seperti harga 20.000 tadi, kemungkinan itu harganya ataupun jenis B1 nya ini mungkin
buatan sendiri teman-teman. Dia mungkin kalau kita bilang mungkin bajakan teman-teman ya. Jadinya teman-teman harus hati-hati untuk membeli produknya. Pastiin memang reviewnya bagus untuk pupuk ini dan toko tersebut gitu. Itu adalah hal yang paling penting. Terutama yang ini teman-teman nih, yang ini nih. Ini kalau kemarin-kemarin awal-awal waktu gencar-gencarnya harganya sebesar ini aja bisa 100.000 untuk di daerah saya. Nah, karena memang saking bagusnya teman-teman. Tetapi memang ada beberapa oknum yang pernah saya coba beli online dan dapat harga mungkin di harga 30, kalau nggak salah saya kemarin 30-40 ribu untuk syukuran ini. Tetapi setelah saya gunakan di tanaman, efeknya nggak kelihatan teman-teman. Jadinya memang daripada kita membuang-buang waktu, lebih baik kita beli memang produk yang agak mahal tapi memang kualitasnya asli gitu. Oke, itu adalah yang dua ini tadi saran saya. Yang kita bahas yang ketiga adalah SNN ini teman-teman. Ini dia, ini adalah pupuk organik yang teman-teman kalau nggak sempat buat, sebaiknya teman-teman beli aja, karena ini rekomendasi saya. Untuk kisaran harga kalau di daerah saya ini harganya 45.000 untuk ukuran sebesar ini teman-teman. Nih, biasanya kemarin-kemarin kalau saya lihat di beberapa marketplace seperti Shopee ataupun Tokopedia, dia itu range harganya di antara 35 sampai dengan 45.000 gitu. Jadi masih rekomendasi untuk dibeli. Kenapa saya rekomendasikan ini? Karena di dalam kandungannya, nah teman-teman bisa lihat kandungannya, ini dia. Ini kandungannya saya bilang bukan termasuk yang lengkap, tetapi kandungannya yang sangat banyak teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini dia dari dari unsur makro dan mikronya teman-teman nih. Karena jarang-jarang juga ada yang produk organik yang mencantumkan unsur hara makro dan mikro. Biasanya mereka hanya berpatok pada makronya aja, bukan di mikro. Contohnya seperti NP dan K nya aja. Jadi saya kemarin dapat produk ini, udah saya coba kurang lebih ada 8 botol yang saya pakai untuk saya larutkan. Untuk penggunanya sendiri memang saya rasa memang cukup bagus teman-teman, kalau teman-teman nggak mau repot gitu. Tetapi dari kekurangannya ini adalah untuk baunya sendiri, pupuknya ini relatif sangat bau teman-teman. Jadinya kalau teman-teman mau gunain pupuk ini, sebaiknya teman-teman gunakan sarung tangan teman-teman, ataupun masker kalau teman-teman merasa baunya nggak cocok gitu. Dan untuk penggunaannya sendiri adalah SNN ini biasanya saya gunain dari fase begonia anakan teman-teman. Pada saat sudah dipindah dari persemaian, ditanam, langsung saya berikan SNN ini. Dan SNN ini dia kandungannya ini juga mengandung ketiga unsur yang penting dalam tanaman, yaitu seperti sitokinin, auksin, dan yang lainnya gitu. Jadinya saya rasa untuk merangsang pembelahan sel dan pertumbuhan akar, SNN ini cukup bagus gitu untuk produk ini. Oke, ini adalah SNN. Oke, dan dari ketiga bahan ini tadi kita udah ngejelasin tentang untuk begonianya yang ke arah tanah ataupun penyubur tanahnya. Lalu kita bahas yang satu ini, Forsil teman-teman. Oke, ini dia saya gunain biasanya untuk pupuk daun begonia teman-teman. Nah, ini dia. Kenapa Forsil ini salah satu yang saya unggulkan? Karena untuk daun begonia sendiri, unsur hara mikro majemuk dan silika itu sangat penting teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena kemarin beberapa kali saya coba seperti gunakan zat daun seperti Gandasil D yang umumnya teman-teman tahu, tetapi untuk tanaman begonia terutama di daerah saya belum maksimal penggunaannya teman-teman. Namun setelah saya baca referensi, saya dapat rekomendasi juga dari teman-teman saya, silahkan gunakan silika cair kata dia. Baru saya dapat produk yang namanya Forsil teman-teman. Memang untuk harga lumayan nih untuk ukuran segini. Untuk ukuran segini aja kemarin saya beli di harga 50.000. Nah, ini dia. Penggunaannya ini paling cocok saya dapat adalah teman-teman semprot dia secara tunggal teman-teman. Dalam artian dia nggak dicampur insektisida ataupun pestisida yang lainnya. Walaupun memang kalau sales-sales pupuk bilang nggak masalah itu dicampurkan ya. Tapi kalau saya pribadi, saya campurkan secara tunggal gitu. Untuk dosisnya sendiri, untuk 15 liter air saya pakai 1 tutup botol ini. Oke.
Dan untuk range harinya adalah pembelajaran saya nih ya. Kemarin-kemarin saya lakukan penyemprotan dalam 1 minggu 2 kali. Karena saya berpatok bahwa kalau semakin bagus ataupun semakin sering saya lakukan penyemprotan, mungkin hasilnya bakalan lebih cepat terlihat. Tetapi yang menjadi pembelajaran saya adalah ternyata walaupun saya semprot 1 kali ataupun 2 kali dengan jenjang waktu 2 minggu, ataupun secara singkatnya adalah 2 minggu saya semprot 1 kali, dan yang satu lagi dalam 2 minggu saya semprot 4 kali gitu. Ternyata untuk Forsil ini nggak ngasih efek yang langsung gitu. Contohnya seperti di penggunaan penyemprotan 1 minggu 2 kali gitu. Jadi ya, saya dapat komposisi adalah Forsil ini sebaiknya teman-teman lakukan jenjang penyemprotan 2 minggu sekali aja gitu, karena efeknya nggak terlalu jauh gitu, mau semprotnya rutin ataupun tidak gitu. Jadinya sebaiknya teman-teman lakukan yang seperti saya bilang itu tadi. Oke, itu adalah pembahasan keempat pupuk ini yang saya gunakan, dan yang lainnya mungkin ada beberapa kali saya gunain pupuk racikan pribadi saya. Memang bahan bakunya dari sini juga, memang beberapa bagian nanti ada yang difermentasi gitu. Oke teman-teman, semoga teman-teman bisa coba tentang pupuk ini tadi, penggunaan pupuk ini tadi. Kalau teman-teman susah nyarinya, ya udah teman-teman berpatok pada penggunaan bahan aktifnya teman-teman. Seperti kalau teman-teman susah nyari Forsil, ya udah teman-teman cari produk yang mengandung silika cair juga gitu. Jadi teman-teman nggak harus berpatok pada mereknya gitu. Oke, mungkin itu adalah penjelasan kita di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat teman-teman, dan saya juga nggak lupa ngingetin untuk teman-teman, silahkan share video ini, karena sebuah kebanggaan saya pribadi kalau teman-teman bisa membagikan video ini dan bermanfaat bagi orang lain gitu. Oke teman-teman, kalau teman-teman mau order tanaman juga silahkan WA kita. Kalau begonia sekarang untuk anakan kita banyak stoknya, mungkin nanti di Harbolnas ataupun hari belanja nasional, teman-teman jangan lupa pantengin Shopee dan Tokopedia kita karena kita banyak diskonnya teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.